Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri. Nah, ini sebenarnya bukan barang yang baru ya buat kita review ya kan, tapi di sini gue belum pernah review. Ini adalah produk dari Haston ya. Ini adalah satu buah heat gun yang dimana banyak sekali kegunaannya ya buat kalian, misalnya kalau yang suka main furniture, custom interior seperti itu. Nah, ini kepake biasanya kita untuk memanaskan bagian-bagian tertentu ya, seperti misalnya ingin ngebanding HPL, ataupun kita ingin membantu untuk pengaplikasian edging biasanya. Nah, lalu kalau misalnya di otomotif, ini yang dulu yang pernah sering gue gunakan adalah biasanya kalau kita ingin ngelotokin dempulan bekas mobil ya. Nah, biasanya kan kalau zaman dulu tuh banget dibakar. Nah, dibakar tuh kita juga udah susah ya nyari spiritus, minyak tanah dan lain sebagainya. Pakai thinner ya pasti agak sedikit costnya kan pasti lumayan agak tinggi ya. Nah, jadi ini adalah solusi juga, dan masih banyak lagi ya kalau di otomotif, seperti masang kaca film untuk menekuk kaca film ya. Nah, jadi banyak kegunaannya. Yang pasti insya Allah alat ini benar-benar sangat bermanfaat. Dan ini adalah produk dari Haston ya. Dan gue bukan pertama kali juga untuk review produk dari Haston. Dan kita tahu ya, Haston ini brand yang sudah sangat cukup lama, dan benar-benar kalau kita lihat sangat ramah sekali, dan dia benar-benar paham nih ya dengan pasar yang ada di Indonesia. Salah satunya seperti heat gun ini ya, Haston hanya menjualnya dengan harga di 280 ribuan ya. Mungkin range-nya sekitar 250 up ya. Ada juga yang 260, dan ada juga yang jual 300 ya. Tapi ya pinter-pinter kalian ya. Nah, semoga ya nanti gua akan kasih link ke kalian ya. Semoga itu yang paling murah ya. Tapi kalau ada kenaikan harga jangan salahkan kita, karena kita nggak tahu. Oke? Nah, di sini Haston dengan tipe ya ART.3090/022. Ya, di sini dia sudah 3 adjustable ya, maksimal air temperatur. Nah, di sini sudah ada 50 derajat Celcius ya, bisa sampai 300, dan maksimalnya sampai di 600 derajat Celcius, yang dimana biasanya dia sudah membara ya. Jadi kita udah bisa nyalain rokok nih ya, saking panasnya. Oke. Lalu di sini ada overheat protection. Jadi kalau misalnya dia sudah kepanasan ya, si alat ini otomatis memprotek ya. Nah, ini salah satu fitur yang cukup baik juga ya. 1 tahun untuk garansinya, dan dia sudah hands free stand. Jadi kita sudah bisa meletakkan dia dalam posisi berdiri ya. Nanti gua akan praktekkan ya biar nggak bingung. Oke, itu aja ya. Ya, di sini ada multipurpose ya, ada sinking plastic film ya. Di sini ada, oke, ini untuk beberapa aksesorisnya aja ya. Nanti kita akan langsung buka aja ya. Dan di sini untuk di sini untuk voltase frekuensinya dia di 220 volt ya, atau 50 Hz. Input power di 200.000, dan maksimalnya ada di 2000 watt. Ntar gini, wow gede banget bang ya. Emang segini rata-rata ya. Kalau kepengen yang 100 watt ya, atau 500 watt ya nggak apa-apa ya. Paling kalau mau manasin kayak mau ngebanding edging gitu ya kurang lebih 1 jam lah, mungkin dia baru belok gitu. Oke. Lalu di sini ada maksimal air temperatur ya. Ya tadi yang kita katakan di depan ya, ada di 50 derajat Celcius ya, dan ada di 300, dan maksimalnya di 600 ya. Ada airflow 300 liter, 500 liter per menit ya. Jadi airflow-nya dia terbagi 2 macam, atau daya semburnya ya. Jadi dia ada yang 300 liter ya pelan ya, dan yang paling kencangnya ada di 500 liter per menit ya. Oke, kita langsung buka aja. Oke, nah di sini ternyata kita nggak ngedapetin aksesoris ya. Nah, multipurpose yang di sini, yang ditekankan di sini, ya dia plastik film ya, embossing, bending PVC ya. Maksudnya ini adalah kegunaannya ya, lebih ke kegunaannya untuk apa aja. Dan tadi sebelum gue lupa, di sini ada hands free stand ya. Hands free stand itu, jadi kalau misalnya kita pakai ya, habis kita pakai kan dia pasti panas banget ya. Nah, sangat berbahaya kalau misalnya kita taruh seperti ini, mungkin takut kena benda yang lainnya. Nah, jadi ini kita bisa posisikan dia seperti ini ya, jadi dia nggak jatuh ya. Jadi artinya ini lebih safe ya. Nah, karena pernah juga ada pegawai gua. Nah, ini kebetulan masih baru banget dipakai, dan dia lagi beres-beres, tangannya penuh, dan ini ditaruh di sini, diketekin, kebetulan dia lagi nggak pakai baju, dan alhasil ya dia punya tato garis-garis begini kayak kawat nyamuk di dadanya ya. Dan ini cukup lucu juga ya. Nah, ini jadi yang pasti kita ngegunain alat ya, ini kita harus berhati-hati ya. Artinya gini, ya salah satunya seperti itu ya. Ini udah tahu mesin pemanas
dia nggak ngerasa make, mungkin ada partnernya yang pakai dan dia main beresin aja, main menyentuhnya. Nah ini yang ditakutkan seperti itu ya. Untung masih kena dadanya ya kan. Kalau kena bibirnya kan repot ya, jadi belang-belang seperti ini ya. Oke guys, nah jadi kalau dari build quality, jujur dengan harga di nggak sampai 300.000 ini udah cukup baik ya. Dan di sini juga dia udah diberikan rubber, jadi dia udah soft grip ya. Dan dia udah 3 speed ya, langsung ada di sini ya, speed 1, 2, dan 3. Nah, dan ini wattnya memang gue suka yang besar, tapi kira-kira ini wattnya sampai maksimal apa enggak ya. Nanti kita akan coba. Nah, ini kita lihat untuk kabelnya juga kira-kira dia panjang atau enggak ya. Nah, terkadang ada kabelnya yang pendek dan ini menyulitkan kita juga. Nah, ini kalau gue rasa kabelnya udah cukup ya. Ini udah 1 meter lebih dan ini udah oke banget. Kita langsung cek wattnya aja. Oke, nah di sini kita coba ya. Dia speed 1. Ya, kita akan lihat wattnya sampai di berapa. Nah, ini untuk speed satunya ya. Jadi dia wattnya kurang lebih ya stabil di 200 ya. Ini benar ya. Real di 200. Oke, kita naik lagi 1 angka, speed 2. Oke, di speed 2 dia malah slow. Malah slow tapi panasnya meningkat ya. Jadi berbalik. Speed 1 itu dia airflow-nya dia kenceng di 500. Tetapi dia cuma hanya di input powernya di 200 watt dan cuma hanya di 50 derajat Celcius. Nah, ini di 900-an ya, hampir 1000. Nah, ini kita taikin speed 3. Nah, speed 3 kembali dia kencang lagi untuk airflow-nya di 500. Akan tetapi ya, wattnya naik dan suhunya meningkat juga. Dia ada di 600 derajat Celcius dan dia mencapai di 2000 ya. Dia di 1900-an. Dan di sini lo bisa lihat ya, dia sudah membara, udah nyala ya, benar-benar nyala banget ya. Udah jadi bara ya di sini. Nah, ini dia masih jadi bara ya, jadi bara. Nah, ini yang kayak gini nih, jangan sampai disentuh. Tapi kalau misalnya mau membuat tato seperti karyawan gue juga nggak ada salahnya juga ya. Oke, jadi biarpun dia membara ya di bagian depan dan memang di bagian hitam ini dia masih terasa anget ya, nggak panas. Nah, tapi panasnya dia benar-benar nggak sampai sini juga ya. Jadi benar-benar kita tuh ngegripnya masih nyaman dan enak banget. Dan kalau dia posisi mati, dia harus ditaruh seperti ini ya. Nah, ini yang tadi dibilang sama Haston ya, di sini sudah hands free stand. Nah, tapi kalau misalnya dia posisi hidup ya, boleh nggak Bang ditaruh kayak begini? Boleh aja sih, tapi agak sedikit ngeden ya. Jadi dia pada saat dihidupin, lo bisa denger ya di sini mungkin. Nah, dia kayak nahan ya. Jadi karena kan dia di sini ngisep udara dari sini ya, seperti sama kayak blower ya, dia meniup ke atas ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak begini ya, posisi di bawah seperti ini lo hidupin, biarpun lo di speed 1 ya, tapi dia akan bisa lebih panas karena kan dia nahan ya. Jadi dia nahan. Nah, ini sih yang pernah gue alamin ya. Jadi agak ngeden juga, tapi gue sih nggak saranin ya kalau misalnya untuk seperti itu. Karena kenapa ya? Karena si mesin pasti akan lebih bekerja keras dan dari suaranya aja udah kedengeran ngeden ya kayak gitu. Jadi lebih baik ya normalnya aja. Kalau misalnya mau seperti itu, mau dipaksakan, mungkin langkah baiknya diberikan gap kali ya di bagian belakang. Jadi kayak seperti diganjel, jadi supaya udaranya ya, si airflow-nya ini bagus ya. Jadi ada yang dihirup ya dan ada yang dikeluarin ya dengan normal tanpa harus ngeden, dan pastinya kan performa mesin akan lama-kelamaan pasti akan menurun pastinya. Oke, guys, so kalau gua rasa udah nice banget ya dengan harga yang diberikan ya. Memang sih nggak ada aksesoris. Biasanya kan kadang-kadang ada yang untuk gepeng lah dan yang untuk yang pipih lah kayak gitu ya. Nah, biasanya di sok di depan sini akan, tapi yang udah-udah gue juga jarang pakai sih. Pasti biasanya kayak gini aja gitu. Tapi ya mungkin ya kalau misalnya ada aksesoris mungkin harganya nggak semurah ini juga ya. Tapi ya tinggal kalian simpulkan sendiri aja deh. Baiknya kira-kira yang seperti apa. Oke,
Gue rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita dan buat kalian ya ingin yang membeli produk-produk Aston dan kira-kira kalian pengen tahu produk apa lagi, dan jangan lupa juga buat kalian follow untuk sosial medianya dari Aston, dan gue akan sertakan untuk link pembeliannya, dan tidak usah perlu diragukan lagi di saat kalian membeli produk Aston karena Aston sudah sangat cukup berpengalaman ya. Dia sudah 50 tahun memiliki pengalaman di dunia tools seperti ini. Oke, gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.